Ini kelihatan orang ya? Ini bukan orang. Hah? Hah? Tapi itu. Tuh. Tuhan. Gerak. Ngapunten jenenganipun asmanipun sinten, Mbah? Jenengku Nggih. nami kula Astro Jaya Diningrat. Astro Jaya Diningrat. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan. Bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Seperti biasa, meskipun suasananya agak mendung apa memang sudah sore ini ya. Di sini gelap karena banyak rimbunan ini, dedaunan, pepohonan. Tapi kita harus setel dulu, setel semangat, setel spirit ya. Spirit itu semangat. Yuk, setel semangatnya dan setel rasa bahagianya, setel seneng. Jangan gembrungsung terus supaya nanti betul-betul kehidupanmu akan selalu beruntung. Ya, lantur. Lanjut kepada perjalanannya lain. Selanjutnya yaitu ke dalam goa, guna mengkaji sebuah pengertian ilmu yang disampaikan dengan samar-samarnya. Karena masih samar-samar, kita wajib untuk memadatkan. Maksudnya kita wajib untuk menafsirkan supaya tidak menjadi konflik batin berkepanjangan, gagal paham sampai mati ya. Ini yang menjadi dilema, gagal paham sampai mati. Nasibnya sengsara sampai mati karena nggak mudeng. Ya iya, karena Tuhan itu memberikan sebuah petunjuk kepada kita, akan tetapi harus dicerna, digali, karena bahasanya masih teka-teki, samar-samar, masih kias. Ya, yuk ke dalam gua. Belah mana guanya nih? Rambutan, oke. Tar dulu. Apa itu? Itu tuh. Oh, bener itu kayaknya nih. Oh, tadi Bapak tadi bilang ada itu apa pohon yang gede-gede dua itu loh. Tenang dulu. Mari kita sinkronkan, karena goa ini masih menyimpan cerita-cerita yang samar-samar. Kalau dilihat dari sudut pandang goa angker, ya, jadi kita bisa melihat hantu. Kalau kita bisa melihat dari sudut pandang ilmu Tuhan, nah di sini pentingnya. Kita banyak ilmu Tuhan yang disampaikan dengan teka-teki dari sebuah karyanya. Contohnya ada bebatuan, tumbuhan, tanah itu berbicara, termasuk makhluk lain berbicara, memberikan sebuah wejangan kepada kita. Mari kita dengarkan supaya betul-betul kita hidupnya mapan ya. Mapan, jangan gembrungsung terus, tenang ya. Lanjut dulu, senyum mana. Nah gitu, aktifkan hormon bahagia. Selama ini kamu itu terjebak pada hormon stres, jadi akhirnya gembrungsung terus ya. Yang merenggut terus. Assalamualaikum, kula nuwun punten sampurasun kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya. Kami bertiga mohon izin untuk memasuki goa ini, dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Baik, kita masuk ke dalam diri ya. Jadi goa dalam diri. Jadi ini mengkaji diri.
bukan semata-mata kita hanya memasuki gua, tapi mengkaji diri. Karena apa? Antara jagat besar dan jagat kecil harus kita sinkronkan. Yang mana ada goa dalam diri, yaitu dalam hatimu, ya. Ini sudah berlumut kayak gini. Bebatuannya cuma yang hijau, sudah apa namanya itu tak terawat, jadi kebersihannya kurang ini. Tapi di bagian sini luar biasa di sini nih. Jadi ini sebuah makna teka-teki bahwasanya kita tuh jangan sampai berlumut. Kita jangan sampai berlumut pemahamannya, jangan sampai berlumut supaya bersih, rajin membersihkan diri. Membersihkan diri bagaimana? Bersihkan kotoran batinmu ya, supaya gak lumutan. Yang selama ini kamu terjebak pada selalu marah-marah, selalu gembrungsung, selalu gagal paham, tidak akan pernah sampai ilmu yang sejati ketika nggak mau membersihkan lumut-lumutnya. Maka yuk bersedia selalu. Contohnya gimana caranya? Bisa menggunakan metode macam-macam ya. Apa saja boleh. Yang penting kita meyakini itu. Contohnya mandi malam misalnya, mandi tobat ataupun mandi garam ruqyah itu lebih bagus. Supaya kita betul-betul mudeng, ilmunya paham yang disampaikan. Kalau orang mandi itu mudengan ya. Yuk. Jadi aku harus mandi air ini apa? Ya iya, di ruqyah dulu kamu. Tapi itu kayak gerak-gerak batunya tuh. Ih. Tuh. Itu orang atau bukan? Ngapunten, Pak. Niki sinten? Aku Simbawa Resko. Hah? Simbawa Resko gue ini. Bahasa apa ini? Enggak mudeng saya. Tenang dulu, Pak. Tenang dulu, Pak. Kami di sini lagi dalam perjalanan di kiri jalan, Pak. Kami bertiga dan kami membawa kamera ini lagi dalam ini. Mohon izin untuk mengambil gambarnya. Bukan ganggu aku. Nggak usah galak-galak, Pak. Tenang, Pak. Awas kang nyerang, Kang. Kita seduluran, Pak. Ya, gini maksudnya. Kami bukan untuk mengobrak-abrik gua ini, bukan. Tapi kami hanya ingin mencari pengalaman dan berusaha membaca segala pitutur yang ada di sini. Iya, maksudnya gitu. Jangan nanti ngerusak gue ini. Enggak rusak, enggak. Bapak sendiri penjaga sini. Oh iya, maaf. Apakah diizinkan kami untuk masuk ke sini, Pak? Ke dalam sana? Hah? Boleh, Pak. Asal kecil. Berarti boleh asal jangan rusak. Jangan rusak ya. Tenang nih, dihindarkan jangan rusak. Tenang aja. Jangan rusak apapun. Hah? Bah? Heh, ini jadi kayak gini. Astagfirullahaladzim. Coba perhatikan nih. Kita dulu. Wah, kayak singa. Ya ini. Bah? Apa lagi tadi jenengan, Bah? Jadi batu ya. Ini di belakang lantai itu juga batu dibuang ini loh. Astagfirullahaladzim. Tadi Ayo kita keluar aja. mengaku apa penjaga gua ini kita gak boleh ngerusak alamiahnya. Udah yuk. Emangnya dimaksud merusak? Bagaimana ini? Nah ini teka-tekinya di sini. Apakah digali? Harus digali lagi. Maksudnya mungkin nanti ketemu orangnya, nanti yang dimasuk merusak itu apa? Tuh mungkin ini nih. Yuk dicatat ya. Balik yang punya ini ya. Bukan begitu, kita jangan langsung menilai seperti itu, belum tentu. Bisa jadi baik. Assalamualaikum. Astagfirullah kucing. Mana ah? Astagfirullah ada kucing. Bukan. Kucing biasa. Ah? Kucing mandung. Tadu, bukan itu orang. Bah? Tapi ini ada asapnya ini. Apa ini ya? Asap apa? Assalamualaikum. Shh. Sepertinya ini orang. Bukan kucing. Orang kok diem aja? Assalamualaikum, Mbak. Ngapunten. Mbak, dia tenang banget. Mbak. Orang atau bukan sih? Tadi dulu.
Saya penasaran. Mbah, dari ini kelihatan orang ya? Ini bukan orang. Hah? Hah? Lari. Astagfirullah. Hah? Kucing bisa menghilang. Tadi wujudnya kayak orang loh, wujudnya loh. Tapi kayak saya deketin cuma kain. Astagfirullahaladzim. Tadi mana kainnya mana? Kayaknya hilang. Ini. Coba cek dulu. Dulu. Kayaknya berubah, Kang. Tar dulu. Tinggalin aja, Kang. Jangan ah. Tapi ini tuh. Bah. Jangan masih di situ tuh. Bah. Coba di kamera ada orangnya di situ. Kosong ya? Kosong. Berarti ini kain biasa ya. Tapi ini ambruk. Gak bisa saya. Astagfirullahaladzim. Udahlah biarin aja lah. Yuk. Biarin aja. Assalamualaikum. Punten. Ada orang di sini. Tapi orang juga ini. Itu. Yang mana? Ini banyak banget ini nih. Tuh. Berjejer-jejer di berapa orang itu? Coba itu hidup gak? Hah? Tuh kan? Tuh kan gerak? Ih, batunya gerak. Itu. Ya ampun. Itu masuk ke sini. Ke sini di lubang apa nih? Itu. Mbah. Lagi ngapain di situ, Mbah? Kok di dalam situ? Takutnya ini ambruk, Mbah. Astagfirullahaladzim. Tadi saya rasa keluar dari sini nih. Batu ini masuk ke situ seolah-olah gitu. Mbah. Assalamualaikum. Boleh aja berbicara sebentar, Mbah? Boleh, Mbah ke sini bisa nggak, Mbah? Keluar sini. Ini saya Tarto, Mbah. Kok diem baik sih? Mbah. Coba perhatikan dulu. Kira-kira orang atau bukan? Kayaknya orang deh ya. Orang biasa. Iya, ada jempolnya. Ya makanya bukannya tadi bukan. Udah kita nekat aja. Kalau memang ini benar-benar orang, mari kita nanti bawa keluar sini. Ya, dipopong nanti ya. Ya Jon, nanti bantu ya. Yaudah dibantu ya, no? Nanti dibantu ya. Ntar dulu, saya cek dulu. Bismillahirrahmanirrahim, Mbah. Astagfirullahaladzim. Kemana? Sini ada saya. Mbah. Astagfirullahaladzim. Berarti bukan orang. Hah? Berarti ini ya. Sebentar dulu. Ini saya kayaknya kalau masuk dalam sana mungkin nih. Aduh, cek dulu ya. Assalamualaikum. Mbah. Ih. Cek dulu. Muat kan nih? Muat. Wah, kalau begitu, saya juga mau masuk kalau begitu dia. Sini. Tuh, dalam ke sana tuh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Yaudah, masuk. Tuh. Ada ruangan ke sana. Oh iya. Iya. Ayo masuk lagi. Yuk sana yuk. Astagfirullahaladzim. Aduh, ini ini ruangan apa ini? Ruangan apa ini? Di mana ini? Astagfirullahaladzim. Kita Apa ini, Kang? makanya kita jangan-jangan ini keluar Alam yang beda ini, Kang. kayak keluar di Amerika ini. Amerika? Ya iya. Oh, mirip di Somalia ya. Assalamualaikum. Lemari ya. Lemari? Wah, jono hadu nih. Dulu. Ini apa ini? Nih. Kayak patung orang tuh. Patung orang memakai rok nih kan. Seolah-olah kayak gitu maksudnya. Tapi unik nih, banyak sekali kira-kira nih. Batu-batuan yang unik, luar biasa. Inilah sebuah mahakarya Tuhan ya. Pemandangan ini bisa membuat tenang, membuat kagum, takjub hati saya, dan luar biasa. Wow, sungguh sebuah mahakarya yang, ya iya,
buatan alami. Alami ya. Tapi itu. Tuh. Tuhan. Gerak. Punten. Mbah. Assalamualaikum. Mbah. Panjenengan sinten mriki? Kula Tarto, Mbah. Nggih ngapunten, kula saking Cilacap. Monggo. Nggih, Mbah, ngene iki. Kula Jeng napa panjenengan? niki tujuan kula niki saweg dikir jalan, Mbah. Nggih dikir jalan wonten gua-gua keleresan ing dinten niki kula teng mriki menapa dipun ijinaken panjenengan, Mbah? Monggo kapulengga mriku sampeyan. Alhamdulillah nggih. Tapi ini, Mbah. Monggo. Nggih. Serem banget. Mbah. Kelerasan kula panggih kali panjenengan. Ngapunten jenenganipun asmanipun sinten, Mbah? Jenengku Nggih. nami kula Astro Jaya Diningrat. Astro Jaya Diningrat. Ngapunten, Mbah, nika teng mriki saweg menapa, Mbah? Napa jenengan tinggal wonten gua mriki, napa jenengan juru kunci mriki, menapa pripun, Mbah, ngapunten? Aku iki dudu juru kunci nanging iki aku panggone ning kene suwe. Oh, nggih, alhamdulillah. Kula angsal mriki, Mbah, ngapunten. Nggih, mangkene kula tepangaken, Mbah. Kula Tarto saking Cilacap. Nggih menika tujuan kula meniki saweg perjalanan dikir jalan. Menawi dipun astuaken panjenengan menawi purun maringi sekedhik pitutur utawi wedahan dumateng kula sehingga kula mboten gagal paham dalam mengartikan sebuah bahasa yang samar-samar, Mbah. Nggih. Oh nggih. Nggih, antawasipun niki, Mbah, antawasipun tentang goa mriki turekan bisa mendatangkan kekayaan, keberuntungan yang tanpa henti, bahkan orang-orang yang miskin sekalipun langsung bisa berubah total seolah-olah kaya memaksa kaya. Nah, itu sebenarnya rahasianya apa, Mbah? Kalau boleh tahu, apakah Mbah tahu persis karena sudah lama di sini? Prosedurnya bagaimana biar kami bisa menyerap pengertian ini, Mbah? Nggih. Dados kula kedah taparumi nggih. Nggih. Berarti kita harus bertapa dulu. Tapa dulu. Iya. Mbah, apakah boleh, Mbah, seandainya saya tidak bertapa, tetapi Mbah purun memberikan pengertiannya supaya kami bisa menggali, Mbah? Nggih. Oh, nggih. Berarti boleh ya, Mbah ya? Boleh. Gini, teman-teman. Ternyata yang dimaksud oleh beliau kita harus bertapa dulu, nata pikiran, ya, nata pikiran, nata batin, ya, supaya tidak mudah bergejolak. Nah, kalau sudah menata batin itu, nanti kita siap menerima aliran kasih sayang dari Tuhan melalui beliau, ilmu yang dialirkan. Nah, baik, Mbah, saya siap, Mbah, saya siap bertapa, nata pikiran, mengheningkan batin, dan siap menerima wejangan panjenengan. Nggih. Berarti orang-orang yang tadinya miskin sekalipun bisa berhasil kaya, tetapi harus ada kemauan, nggih, Mbah. Ya. Tapi gini, Mbah, ada kemauan maksudnya gini, katanya kan ada orang yang
mengatakan ini bersekutu dengan jin, bersekutu dengan setan, bersekutu dengan Nyi Blorong. Itu bagaimana konsepnya Mbah Guci? Apakah betul seperti itu apa bagaimana? Nggih. Berarti tidak ada hubungannya. Berarti tidak ada hubungannya dengan jin, setan, perayangan, itu ya tidak ada. Tidak ada hubungan dengan demit juga tidak ada, akan tetapi atas niat dirinya sendirilah. Hubungan, perbaiki hubungan diri kita dengan Tuhan, maka betul-betul akan terjadi. Tapi yang dimaksud oleh beliau nanti kita rinci lagi, gali lagi. Ya Mbah, bagaimana maksudnya Mbah? Nggih. Nggih. Ini sangat magdek menyentuh hati saya ini teman-teman. Mudah-mudahan kalian bisa memahami sebuah bahasa lembut ini, bahasa teka-teki ini. Mari kita cerna bareng-bareng karena bahasanya sangat-sangat samar-samar ya. Mari kita padatkan. Kita mengizinkan kita untuk bisa dialiri ilmu, dialiri kasih sayang dari Tuhan. Ternyata begini, orang bisa kehidupannya berubah, yang miskin pun harus langsung bisa kaya raya, berlimpah, uang tidak pernah habis dan bisa bahagia ya. Jadi kuncinya simpel. Jadi dalam rasa kita, dalam tanaman rasa kita, yang selama ini memprogram diri jelek adalah kita sendiri ya. Kita yang menginginkannya, sedangkan Tuhan tinggal mengiyakan. Contohnya gini, aku adalah orang miskin. Nah itu ya, dan kalimat itu merasuk dan sampai mendarah daging tidak ala pikiran bawah sadar kita, maka Tuhan tinggal mengiyakan. Dan kuncinya tinggal dibalik. Rasanya, aku orang yang kaya raya. Rasanya ya, aku yang berlimpahan, uangku tidak pernah habis, rezeki dari mana bisa datang dengan mudah dan menyenangkan. Itu contoh. Dan rasa itu kita tanamkan dalam diri kita untuk mengiyakan. Karena selama ini tanpa kita sadari, kita selalu merasa miskin karena diprogram miskin dari kecil. Diprogram orang tua, diprogram lingkungan, diprogram guru bahwa kita orang miskin. Dan katanya mencari uang itu susah. Mencari rezeki susah. Harus kerja keras, banting tulang. Nah ini, konsep inilah yang membentuk kita. Kita tinggal mengganti saja, diganti programnya supaya kita betul-betul mengiyakan. Karena sejatinya kita sudah berlimpah. Tuhan melahirkan kita di dunia ini sudah dicukupkan. Tanggung jawab penuh, sudah dicukupkan segalanya. Cuman kita selama ini memprogram diri jelek. Memprogram diri adalah orang-orang yang susah. Orang-orang yang kalau nggak kerja keras nggak makan. Nah itu diganti, prasangkanya diganti. Diganti bahwa uang sangat mudah dan menyenangkan. Rezeki pun sangat mudah dan aku bahagia. Aku kaya raya. Nah itu, hanya itu saja. Cuman prasangka yang selama ini tertanam dalam diri kita, mari kita cabut. Ya, yang jelek dicabut dari akar-akarnya, lalu diganti dengan tanaman baru, supaya subur dan berbuah, berbunga, berbuah, diganti anggapan bahwa rezeki mudah dan menyenangkan. Gitu Mbah? Nggih. Nggih. Luar biasa ini. Kira-kira dipahami nggak nih? Nyampe ya. Oke. Mudah-mudahan sahabat-sahabat kita bisa memahami kalimat ini. Kalimatnya sangat lembut. Dengan rasa kita yang bisa menangkap ini. Kalau dengan ego tidak akan pernah bisa menangkap. Karena ini memblokir. Yuk kita ubah. Setting dalam diri kita untuk mengiyakan bahwa saat ini saya bahagia. Kalau sudah seperti itu, nanti realita betul-betul akan mewujud. Realita kenyataan akan mewujud seperti apa yang kamu inginkan. Nah, nggih Mbah, alhamdulillah. Matur nuwun sangat atas wejanganipun Mbah, nggih. Nggih. Siap.
Jangan lupa kalau sudah kaya tuh jangan lupa diri katanya. Harus bisa peduli kepada sesama, mengalirkan rezeki kepada sesama supaya kita selalu dan selalu dialiri. Nggih. Baik, Mbah. Nggih. 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 Baik, baik. Karena kita sudah sore, kita nggak boleh lama-lama, takutnya kita nggak bisa pulang katanya. Ya, Mbah. Kalau begitu kami mohon pamit, Mbah. Nggih. Dapat kula pangapunten, mugi-mugi panjenengan sing sehat selalu, dan tidak lupa doakan kami juga, mudah-mudahan sahabat-sahabat kami di sana bisa memahami ini, dan kalau sudah memahami, mereka kehidupannya akan berubah dikit demi sedikit dan berubah total sehingga menjadi orang yang makmur jibar-jibur. Nggih. Nggih, assalamualaikum, rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah. Luar Mbak. Bareng, Mbah, itu Kang. Astagfirullah. Hah? Bareng. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Berarti tadi saya ngomong sama siapa? Sama batu. Iya. Ya, Jangan-jangan bener Kang, sama batu Kang. aduh. Aduh, celana saya ngumpul. Astagfirullah. Udahlah, yang penting kita bisa menerima ilmunya. Ayo kita menyerap ilmunya, mengizinkan diri ini untuk bahagia. Yang selama ini kita memprogram seolah-olah kita memblokir diri untuk bahagia. Yuk, kita izinkan kita bisa menerima aliran kasih sayang dari Tuhan. Dengan ilmu ini, kalian akan berubah kehidupannya. Pastilah. Ya, yuk. Jadi kaya raya. Jadi kaya, berlimpah, seneng, tentrem gitu. Yang belum punya mobil jadi punya dua. Fortuner. Yang mau nyari istri kok belum dapat ya? Apa ini ya? Nanti Yang nyari yang cantik ini ya? sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan-pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Bang Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.